Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 algoritma pemrograman yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Novita Harnesya Putri, NIM 1914040032. Saya bertugas membuat slide PPT dari slide 33 sampai slide ke-38. Yang kedua, saya merekam PPT dan merekam materi pada aplikasi Pascal. Yang kedua, Lolita Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sonia, NIM 1914040017. Adapun tugas saya, yang pertama saya bertugas membuat PPT dari slide 39 sampai 48. Yang kedua, saya bertugas mengedit video, menggabungkan semua video dan memasukkan videonya ke YouTube. Yang ketiga yaitu Lailatul Qiyamul Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qiyamul Ramadhani, NIM 1914040021. Adapun tugas saya yaitu mengetik PPT dari slide 13 sampai slide 32 dan menggabungkan semua PPT teman-teman serta mengeditnya. Dan yang terakhir yaitu Kak Nurul Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni dengan NIM 1714040009. Tugas saya dalam kelompok ini itu membuat PPT dari slide 1 sampai slide 12. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnesya Putri, NIM 1914040032. Saya dari kelompok 8 akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang program pengulangan pada Pascal. Yang mana kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Hasni, NIM 1714040009. Yang kedua, Lolita Sonia, NIM 1914040017. Dan yang ketiga, Lailatul Qiyamul Ramadhani, NIM 1914040021. Dan saya sendiri yaitu Novita Harnesya Putri, NIM 1914040032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang program pengulangan pada Pascal atau looping. Di sini. Nah, selanjutnya pernyataan berulang. Pengulangan atau loop merupakan bentuk yang sering ditemui di dalam suatu program aplikasi. Pengulangan dapat dilakukan sejumlah kali atau sampai kondisi berhenti dan pengulangan tercapai. Di dalam bahasa Pascal dikenal 3 macam perulangan, yaitu dengan menggunakan pernyataan for, while, do, dan repeat until. Selanjutnya, yang pertama yaitu pernyataan for. Pernyataan for adalah konstruksi pengulangan tanpa kondisi, artinya instruksi-instruksi di dalam badan pengulangan diulangi sejumlah kali yang dispesifikasikan oleh pemrogram. Bentuk umum dari perulangan positif yaitu yang mana perulangan positif itu adalah perulangan dengan perhitungan dari kecil ke besar atau pertambahan positif. Bentuk umumnya yaitu variabel kontrol, variabel kontrol, titik 2 sama dengan nilai awal to, nilai akhir do, pernyataannya tersebut. Nah, selanjutnya contoh dari perulangan positif tersebut yaitu misalnya mencetak, saya sedang belajar for sebanyak 5 kali. Nah, untuk program pencetakannya yaitu yang kita misalkan nama programnya program cetak titik 2, program cetak titik koma diakhiri oleh titik koma, uses WinCRT titik koma for titik koma. Selanjutnya kita masukkan jenis variabelnya apa, integer titik koma, begin for 1.2 sama dengan 1 to 5 do write line, yaitu sedang belajar for, diapit oleh tanda petik 1, diakhiri oleh tanda titik koma, dan diakhiri oleh n, tanda titik.
Selanjutnya untuk contoh perulangan negatif, mencetak menurun angka 5 sampai dengan 1. Programnya bisa dilihat seperti ini. Nanti kita akhiri oleh tanda n, oleh kata n dan diakhiri oleh tanda titik. Nah, selanjutnya ada yang namanya perulangan bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan yang berbeda di dalam perulangan yang lainnya. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Ada di sini mencetak matrik, contohnya 1 1 1 2 1 3 sampai terus 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 4 2 2 4 3 5 1 5 2 5 3. Nah, selanjutnya ada program, contohnya nih, contoh dari program bersarang ini bisa dilihat seperti program cetak yang kedua ini, seperti ini. Dari yang pertama itu kita buat misalnya nama programnya program cetak 2, titik koma, uses WinCRT, titik koma, var, variabelnya apa, berjenis integer, begin kita mulai, terus for i sama dengan 1 to 5 do, begin, write, seperti ini 1.28, j titik 23, titik koma n, titik koma, write line, titik koma n, titik koma, selanjutnya diakhiri oleh kata n titik yang diakhiri. Nah, selanjutnya ada pernyataan while. Pernyataan while, pada struktur while, aksi atau runtunan aksi akan dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai true atau selama kondisi bernilai benar. Perulangan dengan while contohnya yaitu seperti ini, programnya misalnya kita ingin membuat program perulangan dengan while. Seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya, pernyataan repeat. Repeat until berfungsi hampir sama dengan while do. Jadi, pernyataan repeat until ini fungsinya hampir sama dengan penggunaan while do atau perulangan while do. Pada repeat until, looping akan berhenti justru ketika kondisi bernilai true. Jadi, pada pernyataan repeat until ini, looping atau pengulangan akan berhenti justru ketika kondisi bernilai benar atau true. Nah, selanjutnya contoh, misalnya program mencetak 5 bilangan bulat pertama menggunakan repeat until. Seperti misalnya program cetak uses WinCRT, titik koma, var, apa nilai variabelnya? Nilai variabelnya misalnya yaitu integer, selanjutnya begin, selanjutnya i titik 2 sama dengan titik 2 0 titik koma repeat, i titik 2 sama dengan i 1 tambah 1, write line-nya i titik koma until i sama dengan 5 dan diakhiri oleh kata n. Pernyataan repeat until tersarang. Repeat until tersarang adalah suatu perulangan repeat until yang satu berada di dalam perulangan repeat until yang lainnya. Contohnya seperti ini, misalnya bisa dilihat seperti ini contoh dari repeat until tersarang. Selanjutnya, pengulangan Pascal. Pengulangan dalam program didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Pascal menyediakan beberapa macam struktur pengulangan yang berbeda antara lain seperti tadi, misalnya struktur for tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Struktur for digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali tanpa penggunaan kondisi apapun. Struktur ini digunakan untuk perulangan yang telah diketahui berapa kali akan dilakukan. Misalnya, menjumlahkan integer 1 sampai 1000 akan diperlukan sebanyak 1000 perulangan. Bentuk umum for struktur for ada dua macam, yaitu menaik dan menurun. Jadi, struktur for pada program Pascal ini dia itu sudah digunakan, sudah diketahui berapa kali pengulangan tersebut akan dilakukan. Misalnya
akan dilakukan pengulangan sampai 500 kali atau sampai 1000 kali atau sampai 5 kali, itu sudah diketahui, baru bisa kita menggunakan program pengulangan dengan struktur for. Selanjutnya, misalnya di sini ada program pengulangan dengan struktur for yang menaik atau ascending. Di sini ada bentuk umumnya yaitu for variabel titik 2 sama dengan ekspresi 1 to ekspresi 2 do. Selanjutnya yaitu misalnya di sini ada aksi 1 titik 2 for variabel titik 2 sama dengan ekspresi 1 to ekspresi 2 do begin aksi 1 titik koma aksi 2 titik koma. Selanjutnya kita buat apa yang program yang akan kita jalankan. Selanjutnya end titik koma. Selanjutnya program menampilkan kalimat string sebanyak 10 kali. Misalnya di sini ada contohnya yaitu program kalimat titik 2 titik koma user CRT titik koma variabel x-nya misalnya berjenis integer titik koma begin, terus selanjutnya clear screen titik koma for x titik 2 sama dengan 1 to 10 do begin right-nya kita buat variabel x titik koma right line-nya hello misalnya titik koma, selanjutnya end titik koma right line titik koma dan diakhiri oleh kata end tanda titik. Untuk for menurun atau descending bentuk umumnya seperti ini, yaitu for variabel titik 2 sama dengan ekspresi 1 down to ekspresi 2 do. Jadi kan down to ini artinya menurun, berarti makanya ini menggunakan bentuk for untuk yang menurun. Selanjutnya program menampilkan abjad, misalnya di sini. Contoh programnya misalnya program tulis titik koma user CRT titik koma variabel. Misalnya di sini variabelnya kita menggunakan variabel char begin clear screen titik koma for char titik 2 sama dengan down to a do. Ini berarti merupakan contoh struktur pengulangan for yang menurun dari E ke A. Right-nya terus read line end. Selanjutnya ini tadi struktur for untuk yang bersarang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang mana untuk pengulangan bersarang ini tiap-tiap statement for harus menggunakan variabel kontrol pengulangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya contoh programnya seperti ini bisa dilihat misalnya untuk program sarang. Selanjutnya untuk struktur while do. While digunakan untuk pengulangan yang jumlah pengulangan yang tidak dipastikan sebelumnya. Bentuk umumnya yaitu seperti ini. While kondisi do aksi titik koma, while kondisi do begin aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan diakhiri oleh kata end. Contoh programnya yaitu misalnya kita mencetak program cetak to uses CRT variabel A-nya misalnya berjenis integer begin clear screen titik koma A titik 2 sama dengan 1 titik koma while A lebih kecil dari 10 do begin right line hello diapit oleh tanda petik 1 titik koma right line A titik koma A titik 2 sama dengan A tambah 1 titik koma and titik koma read line titik koma dan diakhiri oleh kata end titik. Struktur repeat until. Bentuk umumnya seperti ini. Repeat aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma. Selanjutnya titik-titik apa nama program yang akan kita buat. Selanjutnya until kondisi. Penjelasannya yaitu kondisi berhenti struktur ini mendasarkan
pengulangan pada kondisi berhenti. Aksi di dalam badan pengulangan diulang sampai hasil pengecekan kondisi berhenti boolean bernilai true. Jika hasil pengecekan kondisi berhenti masih false atau salah, pengulangan masih terus dilakukan. Selanjutnya, contoh programnya seperti ini. Program di samping mirip dengan program pada contoh sebelumnya, hanya saja pengulangan yang dilakukan yang digunakan sekarang adalah repeat until. While do atau repeat until. Nah, jadi while do dan repeat until memiliki makna yang sama, akan tetapi pemilihan struktur yang tepat perlu dilakukan tergantung masalah yang akan diprogram atau diprogram, karena tidak semua permasalahan dapat dipecahkan dengan baik menggunakan kedua struktur tersebut. Perlu diingat bahwa perbedaan antara struktur repeat until dengan while do yaitu jadi perbedaannya, pada struktur repeat until, aksi atau sekumpulan aksi dilaksanakan minimal 1 kali karena kondisi pengulangan diperiksa pada akhir struktur. Sedangkan pada while do, kondisi pengulangan diperiksa pada awal struktur sehingga memungkinkan pengulangan tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi pengulangan bernilai false. Struktur repeat until lebih tepat pada untuk permasalahan tersebut sebab menu ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nomor pilihan menu dibaca. Selanjutnya, contoh-contoh program pengulangan. Seperti ini, contoh misalnya kita ingin membuat program. Seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya, ini ada juga contoh programnya. Program kali misalnya titik koma, user CRT titik koma, variabelnya misalnya berjenis integer dan n, b ini berjenis integer, jumlah berjenis real, titik koma, begin. Selanjutnya clear screen, titik koma, write, masukkan angka, read line, titik koma, jumlah, titik 2 sama dengan 1, titik koma, b, titik 2 sama dengan 1, titik koma, while, b lebih kecil sama dengan n, do, begin, jumlah, titik koma sama dengan jumlah, kali dengan b, titik koma, b, titik 2 sama dengan b tambah 1, titik koma, n, titik koma, write line, titik koma, write line hasil perkalian, titik 2 yang diapit oleh tanda petik 1, koma, jumlah, titik 20, titik 20, titik koma, dan diakhiri oleh kata n, titik. Ini misalnya untuk contoh program bintang misalnya, namanya program bintang. Kita tulis di sini, karena di sini program bintang makanya kita tulis bintang pas di write. Ini contoh programnya. Selanjutnya ada program hitung. Misalnya kita ingin menjumlahkan suatu program, maka bisa dilakukan program seperti ini untuk proses pengulangan atau looping. Selanjutnya ada lagi contoh programnya ini, misalnya program detik show, berapa detik suatu pertunjukan tersebut. Misalnya sini ada jam, waktu jam menit bisa dilihat di sini contoh programnya. Selanjutnya di sini ada lagi contoh program bilangan. Selanjutnya ada perintah perulangan atau looping pada Pascal lagi, yang mana penjelasan dari perintah perulangan tersebut atau looping berfungsi untuk mengulang baris pernyataan yang akan dieksekusi oleh alat proses atau prosesor komputer. Banyak perulangan atau looping yang dilakukan tidak memiliki batas, sesuai dengan kebutuhan algoritma dan prosesor yang mampu untuk mengolahnya. Jenis perintah ini terdiri atas sintak for, melakukan proses perulangan atau looping dengan telah menetapkan batas awal dan batas akhir dari pengulangan tersebut. Selanjutnya, misalnya ini contoh programnya. Terus ini ada dari sini tadi kan misalnya ada variabel counter. Tipe variabel counter itu harus bilangan bulat, tidak dalam pecahan. Tipe bilangan bulat seperti integer, byte, word, shorten, atau login. Jadi untuk tipe variabel counter itu harus menggunakan variabel yang
integer, byte, word, sorting, atau login. Ini misalnya kita masuk ke contoh-contohnya seperti tadi, contoh program perulangan. Misalnya ini untuk yang for. Jadi di sini contohnya misalnya kita ingin mencetak 5 kali tampilan ke, misalnya tampilan ke berapa, misalnya sebanyak dari 1 sampai 5. Berarti di sini bisa dilihat tampilan ke 1, tampilan kedua, tampilan ketiga, tampilan keempat, tampilan kelima. Ini contoh program perulangan. Jadi ini menggunakan tipe data integer. Di sini bisa dilihat bentuk penulisan programnya, dan ini hasilnya, hasil dari programnya. Selanjutnya di sini misalnya ada juga contoh program perulangan, program mencetak kata hello bahasa pemrograman Pascal sampai 100 misalnya. Misalnya kita kasih nama program for underline 1 titik koma, selanjutnya user crt titik koma, variabelnya misalnya bernilai integer, i titik 2 integer titik koma, begin clear screen titik koma for i titik 2 sama dengan 1 to 102, begin right line hello bahasa pemrograman Pascal, diapit oleh tanda petik petik 1 titik koma, n titik koma read line titik koma n titik. Jadi akan keluar program hello bahasa pemrograman Pascal sebanyak 100 kali. Di sini hasil pemrogramannya. Selanjutnya di sini ada contoh program pengulangan mencetak angka hitung mundur dari 10 sampai 0. Bisa dilihat di sini dari hitung mundur 10, hitung mundur 9 sampai dengan hitung mundur 0. Karena right line-nya yang kita masukkan hitung mundur berapa angkanya dari 10. Selanjutnya misalnya di sini ada lagi contoh program perulangan mencetak piramida sesuai tinggi yang kita inputkan. Misalnya di sini ini kan kita meletakkan right-nya itu bintang, tanda bintang. Jadi right-nya itu masukkan jumlah baris bintang yang akan ditampilkan. Nah, nanti di sini di program tersebut akan keluar tanda bintang sesuai dengan berapa baris bintang tersebut yang kita masukkan. Misalnya di sini masukkan jumlah baris bintang yang akan ditampilkan misalnya sebanyak 20. Berarti di sini akan keluar programnya bintang yang akan ditampilkan sebanyak 20 baris. Selanjutnya program perulangan while do dalam program Pascal sama seperti tadi. Yaitu konstruksi while do jika sebelumnya kita menggunakan perulangan for do, di mana jenis perulangan ini digunakan untuk perulangan yang jumlah perulangannya sudah diketahui. While do di sini perulangan while merupakan perulangan di mana kondisi harus diperiksa terlebih dahulu. Sebuah blok akan diulang berdasarkan pemeriksaan sebuah kondisi. Jika hasil pemeriksaan kondisi menghasilkan nilai benar atau true, maka dilakukan pengulangan. Jika hasil pemeriksaan kondisi menghasilkan nilai salah atau false, maka akan diabaikan. Di sini misalnya format penulisan while do pada Pascal, misalnya di sini. Berarti untuk penulisan hanya satu statement, while kondisinya do, statementnya titik koma, kode pengubah kondisi. Untuk penulisan lebih dari satu statement, misalnya while kondisi do begin statement, titik koma, statementnya berapa misalnya sampai berapa statement. Selanjutnya kode pengubah kondisi, n titik koma. Yaitu poin penting dalam perulangan menggunakan while do ada pada dua kunci, yaitu kondisi dan kode pengubah kondisi. Kondisi yaitu sebagai syarat agar perulangan dapat dilakukan. Selama syarat terpenuhi atau bernilai true, maka perulangan dijalankan. Kode pengubah kondisi berfungsi untuk menaikkan counter. Selanjutnya misalnya di sini ada program while do hello world Pascal. Misalnya di sini contohnya. Selanjutnya di sini misalnya nih hasilnya program hello world.
Jadi penjelasan program tersebut, kode while i kecil sama dengan 20 do merupakan kode di mana syarat perulangan dapat dijalankan jika menghasilkan nilai benar. Jika salah, maka akan diabaikan. Jika syarat terpenuhi, maka blok begin dan end baris perintah write line hello world akan dieksekusi. Di kode program berikutnya ada baris i titik 2 sama dengan i tambah 1. Ini disebut dengan increment. Kode ini bertujuan untuk menambah variabel counter i bertambah 1 setiap kali loop. Ini akan merubah kondisi variabel i kecil sama dengan 20 yang awalnya 1 di awal perulangan. Jika tidak ada kode program ini, maka perulangan tidak akan pernah berhenti atau infinity loop. Di sini juga ada contohnya yang lain. Misalnya seperti ini, programnya variabel i sekarang bernilai 0 sampai variabel i sekarang bernilai 9. Karena write line yang kita masukkan di program ini yaitu variabel i sekarang bernilai keberapanya. Nilai berapa? Karena i-nya tuh i tambah 1 nilainya. Nah, selanjutnya perintah while do yang dijalankan pada setiap perulangan adalah write line variabel i sekarang bernilai i. Ini akan membantu kita melihat nilai variabel counter i yang terus bertambah 1 selama perulangan berjalan. Ini ada program while do kelipatan, misalnya kelipatan 3 i. Di sini misalnya contoh program kelipatan 3, while do kelipatan 3, berarti kita masukkan write line-nya i, itu tanda petiknya berapa nilainya. Berarti misalkan ini kan kelipatan 3, berarti i titik 2 sama dengan i tambah 3, titik koma. Nanti n titik koma, read line titik koma diakhiri oleh kata n titik. Di sini kelipatan 3, maka nanti nilainya akan dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 30. Karena while-nya ini dibatasi nilai i-nya kurang dari sama dengan 30 do. Makanya hanya kelipatan 3 dari 3 sampai 30. Selanjutnya perulangan mundur besar ke kecil dengan while do. Di sini jika menggunakan for, maka kita menggunakan kunci down to. Tetapi di dalam perulangan while do, perulangan dari besar ke kecil menggunakan kode pengubah. Kita bisa mengubah nilai awal variabel counter dan kondisi syarat dari perulangan while do, yaitu seperti ini contohnya. Contoh programnya seperti ini. Jadi kita memasukkan variabel dengan kode pengubahnya apa gitu. Misalnya kalau dengan for, maka untuk yang mundur, perulangan yang mundur menggunakan kata atau kalimat down to. Sedangkan untuk while do, untuk yang perulangan kita menggunakan kode pengubah. Contohnya seperti ini, misalnya kode pengubahnya hitung mundur, berarti di sini akan merupakan kode perulangan untuk while do yang mundur. Nah, jadi selanjutnya di sini ada contoh programnya. Di sini ada contoh programnya. Dengan kode i titik 2 sama dengan i dikurang 1 titik koma, di sini akan yang harus kita perhatikan adalah inisialisasi awal. I titik 2 sama dengan 10. Agar kondisi dapat berjalan, kondisi while i kurang dari sama dengan 0 titik koma. Pemberian nilai awal harus benar, karena jika salah maka akan terjadinya infinity loop atau perulangan yang tidak terbatas. Jadi di sini nih harus memang nilai awal yang kita masukkan emang harus benar. Jika salah maka akan terjadi infinity loop atau perulangan yang berkali-kali yang tidak ada batasnya, tidak berbatas. Yang mana pengertian dari infinity loop ini akan terjadi karena kondisi selalu bernilai true. Misalkan contoh program sederhana di bawah ini, di mana kondisi selalu bernilai true atau benar, maka eksekusi perulangan akan dilakukan tanpa henti. Contoh programnya misalnya seperti ini, program while loop.
variabel. Misalnya variabel A titik 2 integer titik koma begin A titik 2 sama dengan 1 titik koma, while A kurang dari 20 do begin write line tampilkan data A titik 2 diapit oleh tanda petik 1, A yang di dalam tanda kurung semuanya, terus titik koma n titik koma read line selanjutnya titik koma n titik. Jadi contoh program di atas akan menampilkan output infinity loop atau perulangan tanpa henti karena kondisi selalu bernilai true. While A kecil dari 20 do akan menghasilkan nilai true serta tidak adanya kode pengubah atau counter yang menambah nilai variabel A sehingga nilai variabel A dapat melebihi nilai batas kondisi A lebih dari 20. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh penerapan pada aplikasi Pascal-nya untuk perulangan atau program perulangan atau looping. Jadi kita akan terapkan langsung di aplikasi Pascal-nya. Misalnya kita akan membuat contoh perulangan positif. Misalnya kita buat nama programnya terlebih dahulu. Misalnya programnya namanya program cetak. Nah, terus titik koma, selanjutnya kita menggunakan uses win crt titik koma, selanjutnya var, kita buat apa nama variabelnya, selanjutnya kita misalkan nama variabelnya i yang bertipekan integer, selanjutnya diakhiri oleh tanda titik koma, selanjutnya begin, selanjutnya for misalnya i, terus titik 2 sama dengan 1 to 5 do. Selanjutnya write line misalnya saya sedang belajar Alpro. Nah, diakhiri oleh tanda titik koma. Selanjutnya diakhiri oleh kata n titik. Nah, kita lihat program kita udah benar atau tidak dengan mengklik tanda seperti tanda centang di atas, berarti kompilasi berhasil, berarti program yang kita buat sudah benar tulisannya. Selanjutnya kita jalankan untuk menghasilkan outputnya. Nah, ini berarti ada sebanyak 5 kali saya sedang belajar Alpro, atau bisa juga kita buat misalnya di sini sampai bukan sampai 5 tapi sampai 25 misalnya, sebanyak 25 kali perulangan, maka akan menghasilkan saya sedang belajar Alpro. Nah, seperti ini. Yang kedua, contoh untuk perulangan negatif menggunakan for. Jadi misalnya kita akan membuat perulangan negatif, yaitu berupa misalnya yang dengan for ini menurun, berarti menggunakan kata down to do. Berarti program, misalnya kita buat namanya program menurun titik koma, selanjutnya uses in crt titik koma, selanjutnya kita tulis var apa variabelnya, selanjutnya misalnya kita menuliskan variabelnya bertipe integer, berarti titik 2 integer titik koma, selanjutnya yaitu kita begin kita mulai programnya, selanjutnya for i titik 2 sama dengan, misalnya kita ingin menurunkan angka dari misalnya 100
down to do, down to misalnya down to 5, do. Nah, selanjutnya kita begin lagi, kita right line, misalnya kita right line kan tadi kan i, kita misalkan for-nya variabelnya i, berarti i titik koma, selanjutnya n kita akhiri untuk sementara dengan tanda titik koma, selanjutnya n yang diakhiri oleh tanda titik. Nah, selanjutnya kita lihat apakah berhasil. Kompilasi berhasil, berarti tulisan yang kita ketik, yang kita buat, programnya sudah benar. Kita jalankan untuk mengeluarkan outputnya, kita runkan. Nah, seperti ini bisa dilihat, berarti dari 100 sampai ke angka 5, dari 100 sampai angka 5, berarti program yang kita buat berhasil. Selanjutnya bisa juga kita misalnya menggunakan tipe data char. Misalnya kita ingin menurunkan huruf Z, kita buat dulu tipe datanya, misalnya integer, tipe data char. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menurunkan huruf Z, char ini harus diapit oleh tanda petik 1, Z down to A, dari huruf Z ke huruf A, kan menurun tuh, berarti Z down to A, do. Berarti ini menggunakan tipe data char. Selanjutnya kita lihat kompilasi berhasil, kita runningkan, hasilnya seperti ini, dari Z sampai A, berarti program yang kita jalankan berhasil. Ini untuk yang program for dengan menggunakan down to atau perulangan negatif, down to do. Selanjutnya untuk contoh program for yang bersarang, yang tersarang, yaitu misalnya kita ingin membuat programnya, misalnya nama programnya program cetak 1, misalnya nama programnya. Saya dulu tanda titik koma. Selanjutnya kita gunakan uses WinCRT titik koma, selanjutnya variabelnya, selanjutnya misalnya variabelnya ada i, j yang bertipe datakan integer, misalnya integer titik koma, selanjutnya kita begin, selanjutnya for i titik 2 1 to 5 do. Ini merupakan program for untuk yang tersarang. Yang selanjutnya begin, kita beginkan lagi, selanjutnya for yang j nya tadi kan for j itu titik 2 sama dengan, berarti di sini ada yang tinggal, berarti ini titik 2 sama dengan, untuk yang i tadi titik 2 sama dengan, selanjutnya untuk yang j 1 to 3 do misalnya. Selanjutnya begin lagi, selanjutnya white
I titik 28 koma J titik 2 3 tutup kurung titik koma, selanjutnya N lagi, N untuk yang sementara diakhiri oleh tanda titik koma, selanjutnya white line titik koma, selanjutnya N lagi titik koma dan N tanda titik. Kompilasi berhasil, kita runningkan, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang for yang bersarang. Contoh yang selanjutnya untuk yang menggunakan for to do dan for down to, misalnya kita ingin membuat program, misalnya langsung aja user CRT titik koma, selanjutnya file, selanjutnya A, B, C, D yang bertipe datakan integer titik koma, selanjutnya begin, selanjutnya right nya yaitu langsung tanda petik 1, masukkan jumlah baris bintang yang akan ditampilkan, misalnya masukkan jumlah baris bintang yang akan ditampilkan, titik 2 tanda petik 1 tanda kurung titik koma, terus read line A titik koma, selanjutnya for B titik 2 sama dengan 1 to do A to adu, selanjutnya begin, selanjutnya for C titik 2 sama dengan A down to B do, A down to B do, selanjutnya right tanda petik, selanjutnya titik koma, selanjutnya for D titik 2 sama dengan 1 to B 1 berarti 1 to B tambah B kurang 1 do. Selanjutnya kita tulis right nya yaitu kita masukkan, misalnya kita akan membuat tanda bintang di sini, tanda bintang, selanjutnya titik koma, selanjutnya ini diapit oleh tanda petik 1, selanjutnya right line titik koma, selanjutnya N titik koma, selanjutnya read line titik koma, selanjutnya N
ke kiri oleh tanda titik. Nah, ini kita akan memasukkan bintang misalnya. Kita akan membuat program bintangnya dengan menggunakan for to dan for down to. For to do dan for down to do. Selanjutnya kita lihat kompilasi berhasil, maka kita akan runningkan programnya. Nah, kan ada di sini katanya masukkan jumlah baris bintang yang akan ditampilkan. Misalnya baris bintangnya ada 50 misalnya. Maka kita akan menghasilkan segini banyak bintangnya, banyak. Atau yang sedikit aja misalnya. Sekitar, atau kita ulang lagi. Misalnya kita runningkan. Misalnya berapa? Bintangnya 20 misalnya cuman. Maka akan menghasilkan jumlah bintang sebanyak 20. Seperti ini. Nah, ini misalnya jumlah baris bintangnya yang dihasilkan. Selanjutnya atau yang lebih sedikit, misalnya lebih sedikit lagi, hanya 5. Seperti ini. Berarti ada 5 baris. Atau kita ubah lagi, bisa kita rubah-rubah sesuai dengan berapa jumlah baris bintang yang ingin kita buat. Misalnya 10 cuman, hasilnya ada 10 baris bintang seperti ini. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya untuk program pengulangan atau looping ada menggunakan 3 kata, yaitu yang pertama for, yaitu ada for yang untuk perulangan yang positif, ada for untuk perulangan negatif, ada for untuk perulangan yang tersarang atau yang bersarang. Nah, selanjutnya yang kedua ada menggunakan repeat until, yang ketiga ada menggunakan while do. Jadi yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh kata yang kedua, yaitu dengan menggunakan repeat until. Jadi misalnya kita ingin membuat program dengan menggunakan repeat until ini. Misalnya kita buat nama programnya program benar, misalnya program benar, titik koma, selanjutnya uses min crc titik koma, selanjutnya var, selanjutnya kita masukkan apa nama variabelnya, bertipekan, misalnya bertipekan integer titik koma, selanjutnya begin, selanjutnya i titik 2 sama dengan 0, misalnya dari 0 titik koma, selanjutnya repeat, baru kita masukkan program pengulangannya, repeat, selanjutnya i titik 2 sama dengan i tambah 1 titik koma, selanjutnya white line-nya misalnya i nya kita masukkan i kan tadi, terus titik koma, selanjutnya until berapa misalnya i nya, until i sama dengan misalnya 5, karena kita ingin membuat misalnya ini program untuk membuat 5 bilangan bulat pertama dengan menggunakan repeat until, makanya kita buat until i sama dengan 5, berarti sampai dengan 5, selanjutnya n, akhir program, titik. Selanjutnya kompilasi berhasil, kita runningkan, berarti emang berhasil program yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Atau boleh juga misalnya kita tidak ingin membuat hanya sekedar 5 bilangan bulat pertama, tapi misalnya kita ingin membuat 100 bilangan bulat pertama.
dengan menggunakan repeat until. Bisa kita bandingkan. Nah, berarti dari sini, dari atas dari 1 sampai dengan 100. Di program yang kita buat berhasil untuk yang repeat until yang merupakan program pengulangan pada Pascal. Selain itu ada untuk yang program perulangan pada yang repeat until tadi itu ada repeat until yang tersarang. Jadi kita akan mencoba untuk membuat program dengan menggunakan repeat until tersarang ini. Misalnya kita kasih nama program perulangan, misalnya koma, selanjutnya var. Masukkan variabelnya apa? Misalnya di sini ada variabelnya i, j yang bertipe datakan integer titik koma. Selanjutnya begin. Selanjutnya i titik 2 sama dengan 0 titik koma. Selanjutnya repeat kita akan menggunakan repeat until tersarang. Berarti repeatnya i titik 2 sama dengan i lagi ditambah 1 titik koma. Selanjutnya j titik 2 sama dengan 0 titik koma. Selanjutnya repeat lagi j titik 2 sama dengan j tambah 1 titik koma. Selanjutnya write line i titik 2 5 koma j titik 2 5 dalam kurung titik koma. Selanjutnya until j sama dengan 3 titik koma. Selanjutnya until j yang kecil sama dengan 3 titik koma. Selanjutnya akhiri oleh kata n titik. Kalau kompilasi berhasil, selanjutnya kita running-kan, maka akan menghasilkan programnya seperti ini. Ini merupakan contoh program perulangan dengan menggunakan repeat until tersarang. Contoh yang ketiga dari program pengulangan pada Pascal ini yaitu dengan menggunakan while do. Dengan menggunakan while do, misalnya kita akan membuat contoh program dengan while do, yaitu misalnya kita kasih nama program misalnya while do, program while do titik koma. Selanjutnya uses clc titik koma. Selanjutnya var. Selanjutnya kita masukkan apa jenisnya, variabelnya, misalnya i-nya bertipekan integer, i titik 2 sama dengan titik 2 integer titik koma. Selanjutnya begin
begin. Selanjutnya clear screen, CLRSCR itu dibaca clear screen. Selanjutnya I titik 2 sama dengan, misalnya di sini 3, bukan 3, misalnya di sini ada 5, angka 5, titik 2 titik koma. Selanjutnya right line-nya misalnya berikut deret untuk kelipatan 5, berikut deret untuk kelipatan 5.2 tanda petik 1 tanda kurung titik koma. Selanjutnya yaitu while, baru kita masukkan program pengulangannya dengan menggunakan while-nya tuh I kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan 50 do. Selanjutnya begin. Selanjutnya right line, I koma tanda petik 1 tanda kurung titik koma. Selanjutnya I titik 2 sama dengan I tambah 5 titik koma N, ini untuk yang sementara, N titik koma read line dibaca programnya. Selanjutnya N untuk yang mengakhiri program. Selanjutnya kita lihat kompilasi berhasil. Selanjutnya kita runningkan, maka akan menghasilkan kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Atau bisa juga kita rubah, misalnya di sini I-nya misalnya 6 atau 7. Berarti di sini sampai 70. Selanjutnya di sini I tambah 7, maka hasilnya akan menghasilkan kelipatan 7. Berarti 7 sampai 70. Yang terakhir untuk program pengulangan dengan menggunakan while, ada yang namanya while loop, yang mana kondisi while loop ini yang terus berulang, pengulangan yang terus berulang tanpa henti, yang mana yang disebabkan oleh kondisi program yang kita tulis itu selalu bernilai true atau benar, maka eksekusi perulangan akan dilakukan tanpa henti. Jadi tidak ada berhentinya program yang kita jalankan tersebut. Oleh karena itu ini yang dinamakan while loop. Jadi kita akan membuat contoh program while loop ini. Misalnya kita buat nama programnya program while loop titik koma. Selanjutnya yaitu var, langsung kita masukkan var. Selanjutnya apa nama variabelnya? A, misalnya bertipe datakan integer titik koma. Selanjutnya begin. Selanjutnya A, kita masukkan berapa nilai variabel A itu. A titik 2 sama dengan, misalnya di sini 4, misalnya. Selanjutnya 4 titik koma. Selanjutnya while, baru kita menggunakan program pengulangan while yang di sini, misalnya A
A kurang dari 30. A kurang dari 50 misalnya. 50. Selanjutnya do. Selanjutnya begin lagi. Begin. Selanjutnya yaitu write line. Baru kita write line kan, yaitu di sini tampilkan data A. Misalnya kita tuliskan di sini tampilkan data A. A.2 tanda petik 1, koma A lagi, tanda kurung, titik koma. Selanjutnya yaitu kita akan akhiri dengan N. Begin N. Selanjutnya, karena kita sudah membeginkan yang tadi, atau di sini ada terdapat kesalahan, N titik koma red line koma N titik. Nah, di sini sudah benar, kompilasi berhasil. Berarti program yang kita buat sudah benar. Selanjutnya kita runningkan. Maka akan menghasilkan tampilkan data A. Ini akan berlanjut terus, tidak ada hentinya sampai ke bawah. Nah, seperti ini akan selalu. Jika kita runningkan terus seperti ini, akan tidak ada henti-hentinya. Makanya ini yang dinamakan while loop. Baiklah, mungkin sekian penjelasan video dari kelompok kami, yaitu tentang program pengulangan atau looping. Salah dan khilafnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.